Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Dery Setiawan, NIM G1417021, dengan dosen pembimbing Bapak Profesor Dr. Insinyur Hari Wijayanto MSI selaku pembimbing 1 dan Bapak Laude Abdul Rahman MSI selaku dosen pembimbing 2. Selama beberapa menit ke depan, insya Allah saya akan menyampaikan rencana penelitian saya yang berjudul Perbandingan Metode Random Forest dan Bagging untuk Analisis Data Tidak Seimbang. Berikut pokok bahasan yang akan saya sampaikan, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Langsung saja ke pendahuluan. Di latar belakang, istilah machine learning sendiri sebenarnya sudah berkembang luas sampai ke ranah klasifikasi. Teknik klasifikasi ini saat ini sudah sangat-sangat populer dan terbagi dalam dua jenis, yaitu klasifikasi terbimbing dan klasifikasi tidak terbimbing. Klasifikasi terbimbing itu adalah klasifikasi yang menggunakan data latih berupa pengamatan atau pengukuran yang sudah jelas klasifikasinya. Sedangkan klasifikasi tidak terbimbing ini adalah klasifikasi yang menggunakan data latih berupa pengamatan yang belum terklasifikasi. Berbagai penelitian sebenarnya sudah dilakukan untuk mengetahui klasifikasi terbimbing yang mana yang paling baik, dan ini sudah lazim untuk ditemukan gitu. Seperti dari penelitian Wibowo tentang analisis perbandingan kinerja metode klasifikasi dalam data mining tahun 2015, ini menyatakan bahwa metode bagging itu lebih baik dalam menduga klasifikasi dibandingkan metode lainnya. Kemudian ada Jatmiko tentang analisis perbandingan kinerja CRT konvensional, bagging, dan random forest pada klasifikasi objek. Ini menyatakan metode random forest itu lebih baik dalam menduga klasifikasi dibandingkan metode lainnya. Dan satu lagi penelitian dari Wibisono dan Fahru Rozi tahun 2019 juga menyatakan bahwa metode random forest ini memiliki akurasi yang paling baik dalam menduga klasifikasi. Penelitiannya tentang perbandingan algoritma klasifikasi dalam pengklasifikasian data penyakit jantung koroner. Sebenarnya masih banyak lagi penelitian-penelitian lain yang bisa ditemukan, khususnya untuk penelitian yang untuk mengetahui klasifikasi terbimbing mana yang paling baik untuk menduga klasifikasi suatu amatan. Namun ketiga referensi yang saya tampilkan di sini karena referensi ini mendukung alasan mengapa saya memilih metode bagging dan random forest sebagai metode yang ingin saya bandingkan. Terlebih lagi dari penelitian Lee dan Chen tahun 2020 yang membandingkan banyak metode klasifikasi, yaitu random forest, ada BOOST, XGBoost, LikeDBM, stacking, neural network, logistic regression, decision trees, perfected machine, dan naive bias. Hasil penelitiannya ini menyatakan bahwa klasifikasi dari random forest ini akurasinya adalah 0,8185 dan waktu operasinya itu sekitar 0,8949 detik. Nilai ini lebih unggul dibandingkan metode-metode lainnya yang diteliti oleh Lee dan Chen ini. Sehingga inilah alasan saya mengapa memilih metode random forest, karena metode random forest ini sangat baik dalam menduga klasifikasi suatu amatan dan waktu operasinya yang cukup cepat. Kemudian juga bagging ini tidak jauh dari random forest, karena metode bagging dan random forest sendiri sebenarnya hampir mirip, hanya saja ada perbedaan di random forest, yaitu menggunakan seleksi peubah bebas. Ya, sebagian peubah bebas yang nanti akan saya jelaskan di tinjauan pustaka. Di latar belakang sendiri itu ada lanjutan, yaitu tentang masalah ketidakseimbangan data. Data yang tidak seimbang ini sebenarnya konsekuensinya adalah metode klasifikasi itu menjadi sulit untuk menduga kelas yang minoritas. Nah, sehingga apabila kita paksakan dengan metode klasifikasi biasa gitu tanpa dilakukan penanganan data yang tidak seimbang, maka model akan gagal memprediksi data pada kelas yang minor gitu, sehingga alangkah baiknya akan ada penanganan data yang tidak seimbang. Nah, solusi yang bisa dilakukan itu adalah dengan synthetic minority oversampling technique atau SMOTE. Data anak putus sekolah sendiri ini bisa menjadi studi kasus pada penelitian saya saat ini, karena data anak putus sekolah itu sangat sedikit, jumlah anak putus sekolah itu sangat sedikit dibandingkan yang masih aktif di sekolah. Sehingga terbentuklah tujuan penelitian saya, yaitu ingin membandingkan metode klasifikasi random forest dan bagging, ini performanya dalam menganalisis data yang tidak seimbang.
Masuk ke tinjauan pustaka, metode bagging sendiri adalah kepanjangan dari bootstrap aggregating. Itu adalah metode yang membangkitkan banyak versi model dari prediktor dengan menggunakan teknik replikasi bootstrap sehingga menghasilkan penduga yang teragregasi. Tujuan metode ini untuk mereduksi keragaman dari penduga akhir. Sebagaimana dari yang ditampilkan alur diagram yang ditampilkan pada gambar di samping ini dari sebuah data latih kita bisa melakukan replikasi bootstrap sehingga kita bisa menghasilkan model pohon 1, model pohon 2 sampai model pohon KN yang masing-masing akan memberikan suatu nilai penduga yang nantinya nilai penduga ini akan kita ambil dengan teknik aggregating atau mengambil suara terbanyak dari tiap-tiap model ini untuk mendapatkan nilai penduga akhir. Sama halnya dengan metode random forest, sebenarnya sama halnya dengan metode bagging, random forest ini sejatinya adalah pengembangan dari teknik bagging. Ini menawarkan adanya seleksi sebagian purba bebas. Nah, umumnya yang diambil itu adalah akar P dari total P purba bebas menurut James et al. 2014. Sama halnya dengan sebagaimana yang kita lihat pada metode bagging, ini dari data latih ini kita ambil dengan replikasi bootstrap untuk mendapatkan model pohon 1 sampai model pohon KN. Namun ada seleksi akar P purba bebas sebelum masuk ke model 1 sampai model 2 sampai ke model KN. Sehingga ini harapannya model pohon 1 model sampai ke model pohon KN ini akan memiliki korelasi yang kecil antara model pohon 1 sampai model pohon KN, sehingga ini nanti modelnya akan saling bebas. Tentunya untuk pengambilan nilai penduga akhir ini akan kita ambil dari teknik aggregating sebagaimana di bagging tadi. Kita ambil nilai penduga klasifikasi dari setiap model pohon 1 sampai model ke pohon KN, kita ambil suara terbanyaknya. Metode bagging dan random forest sendiri sebenarnya sama-sama baik dalam performa menduga klasifikasi amatan. Nah, namun ini ada perbedaan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, adanya seleksi purba bebas di tiap model pohon keputusannya. Nah, dalam pembuatan model pohon keputusan itu model didesain untuk memiliki overall error rate itu sekecil mungkin. Nah, apabila nanti datanya itu memiliki perbedaan jumlah amatan antara yang kelas mayor dan kelas minor, ini tentu akan mempengaruhi hasil pendugaan, karena model itu akan cenderung memilih jumlah amatan yang paling banyak atau kelas mayoritas, karena model itu ingin memiliki overall error rate yang sangat-sangat kecil. Dengan memilih kelas mayor, tentu errornya akan sangat kecil, karena dengan menduga kelas yang mayoritas bisa langsung errornya kecil. Yang lanjut ke data tidak seimbang. Data tidak seimbang itu adalah perbedaan kelas mayoritas dan kelas minoritas yang sangat signifikan. Nah, konsekuensinya adalah model jadi salah untuk prediksi pada kelas minoritas, dan akibatnya model ini cenderung menduga kelas mayoritas, sehingga kelas minoritas ini jadi gagal untuk diprediksi. Solusinya dari permasalahan ini adalah SMOTE atau Synthetic Minority Oversampling Technique. Anak putus sekolah sendiri adalah anak yang tidak menyelesaikan pendidikannya dan berhenti bersekolah sebelum masa studi berakhir. Faktor-faktor yang mempengaruhi ada banyak, yaitu pendidikan kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, penghasilan orang tua, dan kondisi geografis tempat tinggal, ini menurut Hakim 2020. Kemudian kurangnya motivasi belajar anak serta pola asuh orang tua yang otoriter dan permisif, ini menurut Liani dan Marpaung 2019. Dan jarak sekolah dengan tempat tinggal yang jauh, jumlah tanggungan keluarga, jenis pekerjaan orang tua, dan latar belakang orang tua, ini menurut Aristin 2015. Faktor-faktor ini akan saya gunakan sebagai referensi dalam model random forest dan bagging yang akan saya buat nanti. Berikut masuk ke metodologi penelitian. Data yang saya gunakan ini adalah data pokok pendidikan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Datanya ini adalah data siswa dari sekolah menengah atas di Provinsi Lampung yang terdapat anak putus sekolah pada periode Juli sampai November 2020. Ini secara umum data tersebut memiliki 20 purba dan 45.923 observasi. Nah, namun karena faktor yang tersedia itu yang sesuai dengan referensi hanya ada 10, maka saya hanya mengambil 10 perubahan ini saja.
Prosedur analisis datanya itu dimulai dari data, lalu kita lakukan eksplorasi data. Kemudian saya membuat model klasifikasi bagging yang sebelum penanganan data tidak seimbang dan sesudah penanganan data tidak seimbang. Yang sebelum ini sebagai model kontrol, dan ini setelah penanganan data ini untuk dibandingkan performanya. Jadi akan dibandingkan performa model bagging yang sebelum dan sesudah, kemudian random forest yang sebelum dan sesudah, kemudian dibandingkan secara keseluruhan dari bagging dan random forest itu. Kemudian ini akan jadi interpretasi model yang paling baik yang mana. Sekian, berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih.